Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini ingin menjelaskan hasil tugas besar kami, yaitu untuk merancang suatu sistem informasi manajemen keuangan dan inventory berbasis website pada UKM Cendol Kemendol. Saya lemparkan ke Aufa. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang yang dialami oleh UKM Kemendol ini. Jadi UKM Kemendol ini menjual berbagai bahan mentah ya untuk dijual kepada mitra-mitra yang ingin berjualan Kemendol seperti layaknya franchise. Kemudian dari observasi yang kami lakukan, kami mendapati beberapa masalah yang ada pada UKM Kemendol ini. Di antaranya yaitu manajemen data mitra yang masih manual, kemudian kesalahan pencatatan karena masih menggunakan buku ya sebagai alat pencatatan transaksi maupun item stok barang. Kemudian ketidakaturan dalam distribusi dan stoknya. Lalu dari situ kami menyarankan beberapa usulan sebagai solusi permasalahan, yaitu menyediakan website yang menampung data yang akurat dan real time, kemudian website yang memudahkan pengelolaan mitra dan manajemen inventorinya, lalu mengoptimalkan transaksi pemesanan. Lanjut. Kemudian dari permasalahan tersebut kita merumuskan dua rumusan permasalahan, yaitu bagaimana kita merancang sistem informasi berbasis web untuk mengelola mitra dan inventory dari UKM Kemendol ini, lalu bagaimana metode prototyping dapat diterapkan dalam pengembangan sistem ini. Dengan tujuan yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis website untuk membantu operasional UMKM Kemendol, lalu menerapkan metode prototyping guna menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu mengintegrasikan fitur pemesanan, manajemen mitra, dan payment gateway menggunakan Mitran dalam satu sistem terpusat. Nah, jadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah kami tunjukkan tadi, solusi yang kami tawarkan di sini adalah membuat sebuah layanan online store management system yang terdiri dari web toko, storefront untuk customer, dan admin dashboard untuk mengatasi masalah pengelolaan customer sendiri. Ini adalah web admin, sementara satu lagi ada web toko. Dari segi struktur kami membuatnya monolithic arsitektur, jadi full stack. Layanan untuk toko dan layanan admin itu berada dalam satu struktur project, struktur folder yang sama. Kalau lebih seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan fitur-fitur dan fungsional admin dulu. Nah, jadi di sini kita login sebagai admin. Nah, kurang lebih seperti ini adalah tampilan dashboard admin. Nah, jika dilihat pada sidebar itu menu-menunya kurang lebih ada produk, order, customer, reports, dan setting. Nah, beberapa menu itu sudah dibuat berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan kebutuhan fungsional dari klien kami, Kemendol. Nah, kita lihat salah satu dari produk. Jadi di sini di bagian produk, admin dapat mengelola produk, dapat menambahkan, menghapus atau mengupdate produk tertentu. Lalu di order, sementara di order, admin dapat melakukan manajemen transaksi pemesanan dari customer. Jika kita lihat secara detail di kolom-kolomnya itu ada PO number, ada nama customer, ada date, item, total amount, order status, dan payment status. Sementara di sini untuk payment kami menggunakan Mitrans, sebuah
layanan payment gateway. Kayaknya nggak usah. Nah, jadi berdasarkan kolom-kolom ini bisa dilihat kami sudah menyediakan kebutuhan fungsional yang memang dibutuhkan oleh klien kami Kemendol untuk melakukan manajemen transaksi. Oh ya, selain itu untuk pembayaran, di sini kami menggunakan Mitrans, sebuah layanan payment gateway dari Indonesia, yang mana itu akan memperluas opsi pembayaran dari customer untuk melakukan pembayaran di web toko. Selain itu ada menu customer. Nah, menu customer ini dibuat untuk memungkinkan admin untuk mengelola pelanggan. Ya, bisa dilihat di situ ada nama customer, ada informasi, ada kredit info, ada order, ada total spend, status, dan action. Nah, action itu untuk mengelola, menghapus, menambahkan, atau mengupdate. Sementara untuk kredit, nah itu jadi kami menawarkan layanan pembayaran kredit untuk customer yang mungkin ingin memperoleh produk dengan cepat tapi belum memiliki dana atau modal. Nah, jadi di sini kami menyediakan layanan itu, dan secara sistem ini sudah sangat memungkinkan untuk customer, sangat nyaman untuk customer untuk melakukan pembelian meskipun belum ada modal yang tersedia. Jadi setelah ada produk, order, dan customer, salah satu fungsional fitur utama juga adalah dashboard. Di sini memungkinkan admin untuk memantau, memonitor operasional penjualannya dengan cepat. Ada grafik, ada list, ada notifikasi atau alert yang semuanya real time, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, jadi ini tadi kita membahas web atau layanan admin dashboard untuk melakukan pengelolaan terhadap barang, transaksi, dan customer. Selanjutnya, kita akan melihat hasil dari online store-nya yang dapat diakses oleh customer untuk melakukan pemesanan. Nah, setelah dijelaskan tadi panel adminnya, kita lanjut ke panel user, marketplace untuk user mengakses website Kemendol ini. Nah, untuk tampilan utama sebelum login, di sini user bisa mengakses produk dan homepage dari Kemendol. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur produknya. Sebelum login di sini user bisa mengecek ada apa saja produk yang tersedia di toko UKM channel ini. Kita bisa contohkan seperti lihat detail. Nah, di sini customer bisa melihat deskripsi produk. Di sini misalkan channel durian premium, channel durian. Nah, untuk memesan di sini user harus login terlebih dahulu. Nah, jika user belum mempunyai akun, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini ada button registrasi. Nah, kemudian lanjut jika user sudah bisa melakukan login, sudah registrasi, langsung saja ke menu loginnya. Di sini kami sudah menyediakan akun demo. Langsung masuk ke dashboard. Nah, ini tampilan pertama dari user ketika sudah masuk login ke website UKM Cendol Kemendol ini. Di sini ada beberapa tampilan indikator. Yang pertama ada item keranjang, total pesanan, terus menunggu approval persetujuan, total pembelian, dan sisa utang yang ada. Kemudian kita contohkan saja langsung ke produk untuk melakukan pembelian. Misalkan di sini kita mau melakukan pembelian cendol original jumbo dan cendol original. Kita masuk ke keranjang. Di sini terdapat 2 item. Langsung buat jenis pesanan di sini. Ada 2 macam pembayaran. Yang pertama cash dan DP.
Nah, di sini ada notifikasi menunggu persetujuan. Nah, di sini admin bisa melakukan approvement dari request yang dilakukan oleh user. Pembeliannya cendol original jumbo dan bisa lihat di sini. Jadi admin di sini bisa langsung approve request dari user. Nah, ketika sudah di-approve, maka tampilan di usernya akan berubah dari menunggu persetujuan menjadi disetujui. Nah, di sini langsung tampil payment gateway dari Mitrans yang dijelaskan tadi sama Mas Tony. Jika customer langsung mengeklik pembayaran Mitransnya, panelnya di sini customer langsung bisa memilih pembayaran menggunakan kredit card, bank transfer, ataupun e-wallet ataupun kredit. Jika kita memilih kredit card di sini, bayar sekarang menggunakan Mitrans. Contohnya menggunakan kredit card. Nah, di sini payment sukses. Kita bisa tunggu 321 dulu. Nah, pembayaran sudah berhasil dilakukan. Ada tuh. Setelah customer melakukan pembayaran dari Mitrans, di sini di menu My Order, status pembelian di sini sudah di-approve dan juga pembayarannya sudah berhasil dilakukan. Nah, setelah melakukan pembayaran menggunakan payment gateway Mitrans, kita bisa mengecek kembali di sini pada menu My Order. Pesanan terbarunya di sini sudah di-approve dan pembayaran juga sudah sukses dilakukan. Di sini ada tabel untuk black box testing. Di sini ada fitur yang diuji itu yang pertama ada login. Skenario ujinya itu pengguna memasukkan email dan password yang valid. Lalu inputnya yaitu emailnya dan password yang valid. Lalu output yang diharapkan itu sistem menampilkan dashboard sesuai dengan perannya. Contoh ya admin, kalau login sebagai admin, maka yang diharapkan outputnya adalah yang keluar sesuai dengan tampilan admin. Begitupun juga dengan mitra. Lalu hasil ujinya berhasil, keterangan berarti sesuai dengan ekspektasi. Lalu selanjutnya di bawahnya ada fitur pemesanan produk. Mitra di sini dapat memilih produk dan menambahkan ke keranjang. Terus inputnya adalah produk dipilih dan jumlah yang dipesan. Lalu output yang diharapkan itu produk berhasil masuk ke keranjang. Nah, di sini berarti dari hasil ujinya berhasil dan keterangannya fitur berjalan normal. Tidak ada kendala sama sekali. Lalu selanjutnya untuk ke fitur checkout pesanan, mitra dapat melakukan mohon maaf jangan digeser-geser. Jawa. Tahu sih Jawa. Geser ke Check out. bawah. Check out Jawa. Check out. Entot dah, udah ngomong check out juga di scroll anjing. Udah, diem dulu. Di sini ada check out pesanan. Mitra dapat melakukan konfirmasi pesanan yang ada di halaman checkout. Lalu klik tombol checkout. Output yang diharapkan sistem dapat menampilkan detail pesanan dan pilihan dan metode pembayarannya. Lalu hasil ujinya berhasil dan keterangannya checkout berhasil atau checkout sukses. Berarti sesuai dengan ekspektasi. Lalu di sini ada pembayaran via Mitrans. Mitra memilih pembayaran dan menyelesaikan pembayaran melalui payment gateway. Lalu yang dilakukan adalah klik metode pembayaran dan proses transaksi. Lalu sistem diharapkan dapat menerima callback dan memperbarui status pembayaran. Di sini dari hasil ujinya berhasil. Nah, keterangannya berarti terintegrasi dengan baik. Ini
payment gateway-nya. Nah, yang terakhir ini untuk manajemen stok admin ya. Di sini admin dapat mengurangi stok saat pesanan diproses. Lalu yang dilakukan adalah update dari jumlah stoknya. Yang diharapkan dari fitur tersebut stok berkurang otomatis sesuai dengan pesanan. Nah, dari hasil ujinya di sini berhasil dan keterangannya otomatisasi stok berhasil. Nah, selanjutnya untuk lihat riwayat transaksi dari mitra. Di sini mitra melakukan dihapus. Mitra membuka menu riwayat transaksi, lalu di sini yang dilakukan adalah klik menu riwayat. Lalu di sini sistem menampilkan daftar transaksi sebelumnya. Sistem diharapkan dapat menampilkan daftar transaksi sebelumnya. Lalu dari hasil uji berhasil, maka keterangannya adalah data tampil sesuai. Maka dengan ekspektasi sesuai dengan realitanya. Untuk yang terakhir ini, fitur yang diuji adalah kelola mitra dari admin. Fitur yang dilakukan untuk fitur admin yaitu skenario uji. Di sini admin dapat menambahkan akun mitra baru. Lalu inputnya di sini memasukkan nama, email, dan password. Lalu output yang diharapkan mitra baru berhasil ditambahkan dan dapat melakukan login. Dari sini hasil ujinya berhasil dan keterangannya pembuatan akun berhasil. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk kebutuhan fitur dan lain-lain sudah memenuhi dari kebutuhan dari pengguna, yaitu Cendol Kemendol. Jadi kesimpulan dari hasil yang kita kerjakan yaitu penelitian ini tuh berhasil merancang sistem informasi manajemen mitra dan inventory berbasis web untuk UMKM Kemendol ID, yang dimana tuh menggunakan metode prototyping dengan teknologi Laravel, MSSQL, dan JavaScript, serta integrasi Mitran. Yang dimana nih sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pemesanan serta pembayaran. Fitur seperti manajemen pesanan, pelacakan transaksi, dan notifikasi otomatis turut mendukung transparansi dan koordinasi antara mitra dan admin. Ke depan, sistem dapat dikembangkan dengan fitur laporan keuangan otomatis serta notifikasi melalui WhatsApp atau email untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ayo langsung